Shalom anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Hari ini Miss Betty akan bercerita tentang Daniel di Gua Singa. Wah, kenapa ya Daniel bisa di dalam Gua Singa? Nah adik-adik, cerita ini ada di dalam Alkitab, di Perjanjian Lama, di Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Nanti adik-adik bisa baca di rumah ya, bersama mama dan papa. Pada usia ke-62 tahun, Darius orang Media menjadi raja di Babel. Ia sangat suka kepada Daniel, sebab Daniel begitu baik dan bijaksana. Darius memilih Daniel menjadi orang kepercayaannya, sekaligus menjadi penguasa utama dalam kerajaannya. Ini membuat orang-orang lain dalam kerajaan itu iri hati kepada Daniel, sehingga inilah yang mereka perbuat. Mereka pergi menemui Darius dan berkata, "Kami telah sepakat, ya Raja, supaya tuanku mengadakan suatu hukum yang menyatakan bahwa selama 30 hari tidak seorang pun boleh berdoa kepada suatu Allah atau dewa atau kepada manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja. Jika ada yang tidak mentaatinya, maka ia harus dicampakkan ke tempat singa atau di dalam gua singa." Darius tidak tahu apa sebabnya orang-orang ini menginginkan hukum seperti itu, tapi ia menganggapnya baik. Maka ia pun menyuruh supaya hukum itu ditulis. Sekarang hukum itu tidak dapat dicabut lagi. Nah, ketika Daniel mengetahui adanya hukum itu, ia pulang ke rumah dan berdoa sebagaimana biasanya. Orang-orang jahat tadi tahu bahwa Daniel tidak akan berhenti berdoa kepada Yehuwa. Yehuwa itu Allahnya Daniel ya adik-adik, Allah Tuhan kita. Nah, mereka senang sekali sebab melihat Daniel sedang berdoa. Itu berarti rencana mereka untuk menyingkirkan Daniel berjalan baik. Wah. Nah, ketika Raja Darius mengetahui mengapa orang-orang ingin mengadakan hukum itu, ia sangat menyesal. Tapi ia tidak dapat lagi mencabut hukum itu, sehingga ia terpaksa memberi perintah supaya Daniel dicampakkan ke dalam gua singa. Tetapi raja berkata kepada Daniel, "Semoga Allahmu yang kau layani menyelamatkan engkau." Darius begitu bingung memikirkan bagaimana cara melepaskan Daniel dari hukumannya, sampai ia tidak dapat tidur semalaman. Dan pada keesokan harinya, ia berlari ke gua singa dan melihat. Ia berseru dengan keras, "Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allah yang kau layani sanggup menyelamatkan engkau dari singa-singa itu?" Daniel menjawab, "Allah mengutus malaikatnya dan menutup mulut singa-singa itu, sehingga aku tidak diganggunya sama sekali." Wah, raja sangat gembira. Ia memerintahkan supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Kemudian ia memerintahkan supaya orang-orang jahat yang mencoba menyingkirkan Daniel dicampakkan ke tempat singa itu. Belum lagi mereka sampai ke dalam gua, singa-singa itu telah menerkam mereka dan meremukkan tulang-tulang mereka. Waduh. Maka setelah itu Raja Darius menulis kepada semua orang dalam kerajaannya. Katanya, "Bersama ini kuberikan perintah bahwa semua orang harus menghormati Allah Daniel.
Ia melakukan mukjizat-mukjizat yang besar. Ia telah menyelamatkan Daniel dari gua singa. Adik-adik, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Daniel? Yang pertama, belajar seperti Daniel. Dia tidak takut untuk tetap menyembah kepada Tuhan, walaupun sudah dilarang, karena dia percaya akan perlindungan dan kuasa Tuhan. Yang kedua, jika kita memiliki Tuhan di dalam hidup kita, kita tidak perlu takut akan masalah yang menimpa kita, melainkan kita seharusnya semangat. Mengapa semangat? Karena Tuhan pasti akan menggunakan kita di tengah-tengah masalah tersebut untuk menyatakan kemuliaannya dan memenangkan jiwa-jiwa ke dalam kerajaan-Nya. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya sekolah minggu hari ini. Dilanjutkan cerita minggu depan. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.